Puji Tuhan, Dia hadir tengah-tengah kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita akan memuji Dia karena Dia Allah yang mengasihi kita. Kami perlu akan Engkau Tuhan dalam hidup kami, karena di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Yang siap muji Tuhan sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Syukur Tuhan. Kami menyatakan kerinduan kami pagi hari ini untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kau di pikiranku.
kami untuk memuji Engkau ya Tuhan. Kalau Engkaulah pribadi yang menjadi penyembuh kami, Allah pemulihku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Shalom. Tuhan memberikan kirangan atas kita. Haleluya. Mari bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Yang baru minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, dengan suara
Tuhan kami. Kami tidak takut menghadapi hidup ini karena bersama Engkau Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang beribadah baik di gereja maupun beribadah di kediamannya masing-masing melalui online. Saya bersukacita boleh berjumpa dengan Bapak Ibu dan Saudara di dalam peribadahan ini. Dan teristimewa saya bersukacita, saya bersyukur setiap kali kita boleh beribadah, kita boleh memuji-muji Tuhan, menyampaikan rasa kekaguman kita atas segala perbuatannya yang ajaib atas kita, melalui pengorbanan tubuh yang disalibkan, melalui pengorbanan darah yang tertumpah, melalui kematian Tuhan di Bukit Golgota. Dan karya itulah karya yang luar biasa, karya yang kita memperoleh hidup yang kekal, memperoleh pengampunan dosa, hidup di dalam keselamatan, hidup di dalam hidup yang baru dan yang lama sudah berlalu, hidup baru, hidup di dalam keperpihakan Tuhan, hidup di dalam pembelaan Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup di dalam segala berkat-berkat Tuhan.
Dan kita juga boleh menyembah bersama-sama dengan saudara kita seiman, karena kita boleh bersaksi kepada dunia ini. Kita menyembah Dia karena kita tahu Tuhan adalah Allah satu-satunya dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut dengan hati yang terbuka bahwa kebenaran firman Allah akan menyapa setiap kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang mempunyai firman. Kami mengucap syukur di mana sebentar firman-Mu akan diberitakan, akan menyapa kami. Dan firman-Mu itulah yang akan menolong kami, menuntun kami, yaitu menguatkan kami, memampukan kami. Kami bisa mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan tentu hidup yang diberkati oleh Tuhan, dan teristimewa mempunyai hidup yang akan dipakai oleh Tuhan untuk nama Bapa di dalam Yesus dipermuliakan. Terima kasih, kami sambut dengan sukacita kebenaran firman Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus, amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Allah yang datang kepada kita pada saat ini akan kita baca di dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai dengan 7. Sekali lagi, Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan 7 akan saya baca untuk kita sekalian. Rindu kepada kediaman Allah untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada misbah-misbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lebah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang melalui pengorbanan Tuhan kita, manusia yang mempunyai kehidupan yang baru, manusia yang menyukai, menyenangi kediaman rumah Tuhan, Allah semesta alam. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, namun semuanya itu 1 tahun sudah kesenangan kita tinggal di rumah Tuhan terganggu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat betul, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu awal Maret, kita mengetahui bahwa negeri yang kita cintai, Indonesia yang kita cintai ini, dinyatakan bahwa virus corona masuk di negeri ini. Dan pada akhir Maret, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendengar bahwa negeri kita juga seperti negeri-negeri yang lain sedang dilanda pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersedih pada saat itu kita tidak bisa, yaitu lagi beribadah di rumah Tuhan secara komunal, karena tidak memungkinkan, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita ada di dalam pandemi. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, masuklah pada April, Mei, Juni, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita beribadah dari rumah, kita sekolah kuliah dari rumah, kita bekerja dari rumah, kita melakukan segala aktivitas dari rumah. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya selaku gembala jemaat, saya ajak, saya himbau, saya berikan contoh kepada seluruh jemaat untuk kita ini patuh, taat, dan tunduk atas perintah
dari pemerintah. Karena kita orang percaya, sangat percaya bahwa tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Maka suara pemerintah itu juga suara Tuhan untuk rakyatnya, demi kebaikan rakyatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami pelayanan dari rumah. Anak-anak Tuhan beribadah dari rumah. Walaupun pada saat itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 3 ini bisa menjadi wakil seruan, yaitu jiwa kita. Ayat 3 berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jiwanya hancur karena apa? Merindukan pelataran Tuhan. Jiwanya hancur karena merindukan untuk kita singgah beribadah di rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk bersorak-sorai, memuji-muji dan menyembah Tuhan dalam sukacita. Tetapi hal itu tidak bisa kita lakukan. Maka kita mempunyai kerinduan sampai jiwa kita hancur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kita mempunyai kerinduan yang besar untuk boleh bisa kembali beribadah di rumah Tuhan. Dan itulah jiwa dari orang-orang percaya, jiwa dari orang-orang beriman pasti merasakan jiwanya hancur karena merindukan rumah Allah, merindukan tempat ibadah yang daripada Tuhan, berjumpa dengan saudara-saudara kita seiman, dan itu semua tidak kita dapati. Namun kita tetap bersyukur setelah kita lewat 3 bulan, yaitu April, Mei, Juni, Juli, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk masa new normal. Kita bisa beraktivitas. Salah satunya kita bisa beribadah di rumah Tuhan. Namun kapasitas rumah Tuhan hanya cuma 30%. Gereja kita yang terisi 250 kursi, Bapak Ibu Saudara, kita hanya sediakan sekitar 70 kursi saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita beribadah di rumah Tuhan. Aduh, betapa saat itu kita senang, saudara. Kita bersukacita beribadah di rumah Tuhan. Sekalipun kita pakai budaya baru, yaitu new normal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk gereja mesti kita dicek dulu suhu badan kita. Kita mesti cuci tangan dengan air yang mengalir, dengan pakai sabun, disediakan disinfektan. Tempat ibadah sebelumnya disemprot dulu dengan disinfektan, maupun sesudahnya. Bapak Ibu Saudara, kita taat atas anjuran dan instruksinya pemerintah. Namun kita bisa agak lega sedikit, kita bersukacita, kita bisa beribadah di rumah Tuhan, kita bisa berdoa di rumah Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan di rumah Tuhan. Waduh, senang saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Jiwa kita yang hancur sedikit terobati karena kita bisa kembali ke rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan sekarang setahun sudah, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, kita Natalan juga pakai online. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di rumah Tuhan juga ada ibadah komunal, ada ibadah onsite, tapi kita juga online, 3 kali kita ibadah. Saudara, kita begitu ketat, dan kita mengucap syukur ketaatan kita kepada pemerintah tidak sia-sia. Anak-anak Tuhan yang beribadah kepada Tuhan ada di dalam sehat dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita Maret di tahun 2021. Saudara yang dikasihi Tuhan, keberadaan oleh Tuhan, oleh berkat Tuhan sudah sedikit mulai mereda. Kita mensyukuri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang ada di kota kecil namun penuh damai dan kesejahteraan ini di kota kami,
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, zona sudah mendekati kuning. Sebentar lagi, oleh karena doa kita kepada Allah mengabulkannya, segera kita masuk zona hijau. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, kita sudah dimungkinkan kembali untuk beribadah di rumah Tuhan. Sekalipun persentasenya baru naik sedikit dari 30% sekarang sampai ke 50%. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, bahkan saya bersyukur melalui yaitu Bapak Bupati kita yang kita cintai, Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, sudah diumumkan bahwa perekonomian kerakyatan sudah mulai bisa dibuka lagi. Namun yang penting, namun yang perlu diperhatikan, yaitu semua dikerjakan lebih disiplin lagi, lebih ketat lagi, lebih bertanggung jawab lagi dengan standar prokes, protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa terobati jiwa kita yang hancur merindukan ibadah di rumah Tuhan. Saat ini mulai Tuhan buka. Saudara yang dikasih, orang-orang beriman akan berseru seperti Raja Daud berseru. Aku bersuka cita, aku bergembira ria pada saat ada orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sekarang ada satu pintu yang terbuka untuk kita masuk kelegaan. Kita akan segera lepas dari jiwa yang hancur daripada merindukan Tuhan. Kita akan bisa kembali beribadah di rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya selaku hamba Allah, kita bisa beribadah di rumah Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kebahagiaan yang sejati yang daripada Tuhan akan tercurah atas setiap kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang merindukan rumah Tuhan dan bisa ada di rumah Tuhan, ada 3 hal yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita ada di dalam ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Yang pertama, orang yang diam di rumah Tuhan, orang yang beribadah di rumah Tuhan, orang itu oleh Tuhan diberikan kebahagiaan. Bukan kebahagiaan yang semu, tetapi kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang daripada Tuhan. Kebahagiaan karena apa? Kebahagiaan karena orang-orang yang ada di rumah Tuhan itu dibangun oleh firman Tuhan, dibangun oleh Roh Kudus, mempunyai satu kesadaran yang luar biasa dan mempunyai kekaguman yang luar biasa kepada semua yang Tuhan kerjakan atas kita. Orang yang di rumah Tuhan oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus dibuat terkagum-kagum atas segala perbuatan tangan Tuhan yang ajaib bagi kita. Kita dibangun kesadaran kita dibangun ingat kembali akan segala kebaikan Tuhan, teristimewa pengorbanannya, tubuh yang disalibkan, darah yang tertumpah, kematian yang di bukit Golgota. Kita selalu diingatkan itu. Kita selalu memberikan nilai yang lebih, yang luar biasa kepada segala pengorbanan Tuhan. Kita terkagum-kagum, kita terpesona. Karena persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, diselesaikan oleh Tuhan. Manusia tidak bisa menyelesaikan dosa. Manusia tidak bisa menghapus dosa. Manusia hanya bisa menyembunyikan dosa. Tetapi kami bersyukur, kita bersyukur kepada Tuhan. Pengorbanannya di kayu salib itu sungguh Tuhan yang menyelesaikan dosa kita. Tuhan yang mengampuni dosa kita. Tuhan yang membuat kita hidup yang baru, hidup yang mempunyai pengharapan, yang tidak bisa tergoncangkan oleh apa yang ada di dunia ini, yaitu hidup di surga abadi bersama dengan Tuhan.
Haleluya. Kita memuji-muji Tuhan karena segala perbuatan tangannya yang ajaib bagi kita. Kita menjadi orang yang berbahagia, mempunyai satu kesadaran yang luar biasa. Kita selalu ingat, kita selalu eling akan kasih kuasa Allah yang luar biasa. Dan itu bisa dibangun di rumah Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Saya kaitkan dengan ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kita berbahagia karena kita memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Yang pertama, kita berbahagia karena kita dibangun sebuah kesadaran akan segala kebaikan Tuhan yang ajaib itu, kasih kuasa Tuhan yang ajaib itu. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita dibuatnya berbahagia di rumah Tuhan karena Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan kita keperkasaan. Kita berjalan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makin lama makin kuat untuk hendak menghadap Allah di Sion. Kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai keperkasaan yang daripada Tuhan, bahkan perlindungan yang daripada Tuhan. Kita akan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Hidup kita semakin bergairah kembali untuk kita maju di dalam Tuhan. Kekuatan kita tidak surut, kekuatan kita makin lama makin bertambah untuk kita mencari, yaitu pribadi dan kehendak Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Punya kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, kita berbahagia karena kita dibangun sebuah kesadaran untuk memuji-muji kasih kuasa Allah, campur tangan Allah yang ajaib atas kita. Yang kedua, kita akan memperoleh kekuatan, keperkasaan, perlindungan daripada Tuhan, sehingga kita tetap kuat, kita tetap sehat di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, kita berbahagia karena perjalanan kita di dunia yang diilustrasikan seperti kita melintasi lembah Baka, lembah yang tidak ada air, lembah yang tandus, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi mereka yang beribadah di rumah Tuhan, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berkat yang ketiga, kita berbahagia karena dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, hidup kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Seperti lembah Baka yang tidak memungkinkan ada tumbuh-tumbuhan yang hidup, tetapi kalau Tuhan berkarya, kita menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, lembah Baka itu diberkati Tuhan menjadi tempat yang bermata air, dan bermata air itulah berkat pemeliharaan Tuhan atas kita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita dimungkinkan kembali untuk beribadah di rumah Tuhan. Namun satu hal, selaku hamba Allah, saya sampaikan, kita bisa beribadah di rumah Tuhan, tetapi harus semakin disiplin ketat protokol kesehatan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya beserta istri dan anak
Oleh karena berkat Tuhan, saya sudah vaksin, tapi saya tidak mau sembrono. Saya tetap hidup takut akan Tuhan. Saya tetap mentaati pemerintah, yaitu hidup lebih disiplin dan ketat prokes. Puji nama Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang saat ini mempunyai hasrat untuk beribadah di rumah Tuhan. Engkau layak disebut orang yang berbahagia, karena dirimu akan dibangun sebuah kesadaran untuk engkau hormat kepada segala pengorbanan Tuhan, campur tangan Tuhan yang ajaib, dan engkau akan memuji-muji Tuhan. Dan yang kedua, engkau akan disebut berbahagia karena engkau diberikan kekuatan, keperkasaan, kebugaran, perlindungan yang daripada Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidupmu yang saat ini mungkin seperti lembah baka yang jauh dari air dan tidak ada kemungkinan tumbuh-tumbuhan yang hidup, tetapi hidupmu akan diubahkan. Lembah bakamu akan diubahkan menjadi tempat yang bermata air, hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang menggairahkan, hidup yang senantiasa melihat campur tangan Tuhan. Ingat, Tuhan kita adalah Allah yang tangannya tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Haleluya atas setiap doa-doa kita. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau beritakan kepada kami semua. Sungguh Tuhan, 1 tahun sudah jiwa kami hancur merindukan pelataran Tuhan, karena kami tidak bisa berbuat banyak untuk bisa sampai ke rumah. Kalau saat ini sudah ada pintu-pintu atau celah-celah sedikit yang terbuka, itulah menjadikan obat kerinduan kami, jiwa kami yang hancur. Tuhan, terima kasih. Kami mencintai Engkau, kami mencintai rumah. Karena di dalam rumah Tuhanlah kami akan dibangun menjadi orang yang senantiasa sadar akan segala kasih, kuasa, kebaikan Tuhan. Di rumah Tuhanlah kami akan dibangun menjadi anak Tuhan yang menerima kekuatan, keperkasaan, perlindungan daripada Tuhan. Dari rumah Tuhan kami akan dibangun menjadikan satu pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Kehidupan bangsa kami diubahkan menjadi kehidupan yang bermata air dan diselimuti hidup ini dengan berkat. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melengkapi ibadah kita dengan berikan persembahan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan buat kami untuk menabur di dalam pekerjaan Tuhan melalui keuangan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Inilah benih yang kami tabur di dalam ladang-Mu Tuhan. Kami percaya tepat pada waktunya dalam hidup kami akan menuai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ajaib, sungguh ajaib buat Tuhan. Betapa heranku
dan saudara, sebagai orang yang beriman, percaya kepada Yesus Tuhan Allah yang hidup, dan kita adalah warga negara yang sangat mencintai bangsa dan negeri kami, Indonesia. Mari kita masih bisa berbuat sesuatu untuk negeri, dan itu adalah penting. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, Allah pencipta langit bumi, alam semesta beserta isinya, kami bersehati dengan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus untuk membawa bangsa dan negeri kami Indonesia, Indonesia yang sangat kami cintai, ke hadapan Engkau. Mari Bapa berkati bangsa dan negeri kami Indonesia, bangsa dan negeri yang tangguh, yang kuat, yang berkemenangan, di mana dunia, permukaan bumi ini saat ini masih dilanda pandemi. Namun negeri kami berkati negeri yang tangguh, yang kuat, yang berkemenangan atas pandemi. Hamba-Mu berdoa bersama anak-anak-Mu untuk pemerintahan yang ada, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, lembaga-lembaga tinggi negara, jajaran menteri, kepala-kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RW, RT. Dalam nama Yesus, Tuhan akan menyertai pemerintahan kami, akan memberkati pemerintahan kami, satu pemerintahan yang boleh membawa negeri kami ini, negeri yang maju, negeri yang sehat, negeri yang mengalami pertumbuhan perekonomian nasional yang baik secara merata. Tuhan memberkati Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri dalam nama Yesus, melalui amanah yang diembannya, melalui institusi yang dipimpinnya, beserta dengan jajarannya, diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, sehingga negeri kami menjadi negeri yang aman, yang tertib, dan penuh dengan kedamaian. Tuhan, program pemerintah vaksinasi, Tuhan akan memberkati sehingga akan segera terselesaikan. Kami percaya negeri kami akan menjadi negeri yang sehat oleh karena pertolongan Tuhan. Tuhan, selebihnya kami berdoa yaitu untuk anak-anak Tuhan yang tergembalakan di Gereja Betel Indonesia kami. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, bapak ibu yang sepuh-sepuh sekalipun, dalam nama Yesus tetap ada di dalam genggaman kasih, kemurahan, kebaikan, pembelaan, perlindungan Tuhan. Tuhan, secara khusus hamba-Mu berdoa, Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara on-site di rumah Tuhan maupun online di kediamannya masing-masing, tak ada satupun yang terlewatkan berkat. Semua diberkati dengan Tuhan dengan sehat, sukacita, bahagia, sejahtera, tak pernah gagal, roh yang terus menyala-nyala dan terus ada di dalam perlindungan Tuhan. Namun kami tahu, bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan menyediakan sesuatu yang istimewa, yang spesial, yang khusus kepada setiap kami yang beribadah dan mengasihi Kau. Maka kami percaya, apa yang tak pernah kami lihat dengan mata, apa yang tak pernah kami dengar dengan telinga, apa yang tak pernah timbul di dalam hati kami, itu semua telah Tuhan sediakan bagi kami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akan angkat tangan kita di dalam hadirat-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik,
yang datangnya dari Bapa di surga, dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat, penyertaan, kasih, kuasa, mujizat, perlindungan daripada Tuhan. Yang menerima dengan iman katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya.